Tetap semangat sahabat-sahabat teman-teman P3K yang belum diangkat insya Allah, yang belum dapat SK insya Allah, doanya semua beri kami semangat. Yang belum diangkat, yang masuk dalam rombongan 19.000 barangkali ya, insya Allah sabar, kami janji dalam waktu 2 tahun insya Allah kami Komisi A bisa menyelesaikan semuanya. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama saya Fanhar, dan Fanhar pengen ngajakin kamu ngobrol soal P3K. Ini kan katanya bakal nggak ada lagi, honorer bersih nggak ada, gantinya P3K. Tapi ternyata banyak banget masalahnya, mulai ada yang belum diangkat, nggak tahu kenapa. Nah, supaya lebih clear, supaya lebih jelas, Fanhar gak sendirian. Fanhar sudah bareng-bareng dengan Bu Lailatul Qadriyah, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Selamat datang Bu Laila di podcast Suara Rakyat. Apa kabar Bu? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Gimana nih Bu kalau kita ngomongin soal P3K? Sebenarnya realisasinya sampai detik ini pripun sih Bu? Ya, P3K itu menjawab PR-PR yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah lah ya. Jadi kalau di lingkungan Pemprov Jawa Timur itu P3K per 2022 tahun anggaran 22-23 itu sekitar 28.000 ya. Sudah terangkat honorernya. Posisinya bukan P3K-nya. Oke. Honorernya ada 28.000. Banyak ya Bu ya? Ya, banyak. Banyak banget ya honorer ini ternyata ya. Banyak. Ada rekrutmen kemarin di 2024. Posisi hari ini insya Allah ada 19.000. Oke. Masih dari 28.000. Banyak Bu. Dari 28.000 iya. Diambil 19 itu masih ada sekitar 9.000-an Bu. Bukan 9.000-an ya, 19.000 yang terekrut. Nah, berarti ada 9.000-an ya. 9.000-an berarti sisanya 19.000 honorer, masih banyak. Iya juga. Padahal kan kalau kita bicara P3K nih Bu Laila ya, itu kan agenda pusat udah lama Bu. Ya. Saya kalau nggak salah ingat soal P3K ini sudah 2-3 tahunan. Ya. Kok lama Bu? Ada apa nih Bu Laila? Ya kalau apa ya, dari pusat memang tergantung juga kemampuan keuangan daerah juga. Iya. Jadi kalau kami terus berkonsultasi dengan pusat itu Pemprov Jatim ini bahkan dapat apresiasi dengan bisanya mem-P3K-kan lah ya. Dari 28 honorer itu bisa menyelesaikan hari ini sampai di posisi 19.000 dengan anggaran pemerintah daerah. Oke. Justru malah diapresiasi sama pemerintah pusat. Diapresiasi ya, karena mungkin ya keterbatasan pusat itu. Maka dijawab oleh Pemprov. Nah, secara mandiri. Nah, karena ya 28.000 ini kapan ya yang bisa kita selesaikan begitu. Jadinya ya harus diselesaikan oleh Pemprov. Jadi kayak Komisi A ya mendorong kapan ini bisa selesai. Ayo Pemprov kuat tidak mengcover 28.000 ini? Itu banyak loh Bu, tapi banyak 28.000 banget. itu. Jadi penjelasan dari pusat justru malah mengapresiasi karena mereka punya keterbatasan. Iya. Akhirnya monggo nih teman-teman Pemprov lah gitu. Iya. Dengan segala keterbatasannya berhasil 19.000. Iya. Diapresiasi oleh pusat. Iya. Tapi yang sisanya ini nggak teriak-teriak Bu Laila. Ya, itu dia. Kapan giliran saya, mungkin bisa begitu ya. Kapan giliran saya, dan bahkan kalau di kabupaten kota itu apa saya deg-degan
Deg-degan ya, apakah saya yang termasuk eliminasi? Kalau ada eliminasi. Udah kayak itu ya, kontes-kontes nyanyi, apakah saya yang termasuk tereliminasi? Oke. Apa saya termasuk yang eliminasi? Apa saya yang dilanjut? Saya ini termasuk yang statusnya naik gitu ya, naiknya dari paruh waktu, misalnya dari honorer ke paruh waktu, atau nanti setelah paruh waktu menjadi penuh waktu. Nah, yang begitu-begitu kan bikin agak spot. Betul. Tapi komunikasi pusat sama daerah sampai hari ini masih efektif ya Bu ya? Iya, insya Allah. Kami kemarin itu mengajak teman-teman BKD itu, bahkan juga sering berkonsultasi dengan ke BKN. Bulan ini kemarin kami ke LAN, Lembaga Administrasi Negara, gitu ya. Ya salah satunya mendorong bagaimana persoalan-persoalan ini bisa secepatnya bisa diselesaikan di lingkungan Pemprov Jatim. Untungnya komunikasi antar eksekutif ini aman. Vander gak bisa bayangin kalau komunikasi antar eksekutifnya mandek Bu. Aduh itu tambah susah lagi nih pasti. Ya. Nah tapi kalau dari kelompok honorer yang masih nyangkut nih Bu ya, masih ketinggalan gerbong, masih nunggu antrian, gak teriak-teriak mereka Bu? Ya teriakan ada lah ya. Karena kayak saya misalnya di Dapil sebagai wakil dari mereka ya, dari secara elektoral, saya di Lumajang dan Jember misalnya, ya otomatis ya yang banyak kami temui ya di Lumajang dan Jember begitu. Betul. Dan keluhan-keluhan itu ya kalau nggak dibilang teriak ya keluhan gitu ya, karena kita ini kan wakil ini kan kalau bahasa Islamnya tuh wasilah, jadi kayak betul. Kabel gitu ya. Nah, bagaimana suara mereka sampai ke Pemprov Jatim, maka ya harus ada sound system, harus ada kabelnya, harus ada colokannya ya begitu. Sehingga teriakan mereka, kalau bahasanya panjenengan kan teriakan, keluhan lah. Memang agak ekstrim bahasa saya nih Bu, keluhan yang benar. Enak loh ini ya Mawar, dialusin ya, memang repot angel, settingan kenceng ya Mawar. Gimana Bu Laila jadi? Iya, jadi memang keluhan mereka ya ada aja lah, ada aja. Ibu saya ini sudah 2 tahun mengabdi, salah satunya begitu. Ada lagi yang bagaimana dengan pengabdian saya yang sudah sekian lama itu begitu. Bagaimana terus dengan saya kalau misalnya pakai dites segala macam kan pastinya akan berbeda penilaiannya dengan yang fresh graduate. Nah, itu betul kan sudah lama nggak belajar. Iya, lama nggak belajar, lama. Nah, tapi kalau kami mengajak hearing dengan BKD ya, dengan eksekutif lah kira-kira, tetap mendorong kami Komisi A jangan sampai diabaikan. Kalaupun ada tes gitu, carikan prioritaskan. Nah itu kami mendorong itu. Karena kan memang kalau di by test Bu ya, kasihan yang sepuh-sepuh. Iya, Bu. pastinya mereka sudah lama itu ini dia. Ya yang first graduate wah sangar-sangar ini. Kalau dilihat dari nilainya ya pasti inilah. Tapi kalau pengabdian kan, nah maka pengabdian itu kami minta untuk diprioritaskan. Apalagi yang sebentar lagi sudah mau pensiun. Nah itu yang begitu baru mengecap P3K yang 2 atau 3 tahun sudah pensiun. Nah, yang itu kan harus diprioritaskan. Berarti itu. Mekanisme hari ini Bu ya, kalau kita bicara mekanisme hari ini sebenarnya sudah adil nggak sih Bu? Adil ya, adil. Karena kan ada. Susah saya mengukurnya kalau dibilang adil. Itu dia, karena kalau dari cerita Bu Laila tadi agak sedikit renyuh nih Vandar, soalnya yang sepuh-sepuh malah kalau ya kan kemampuannya sudah berbeda. Kalau mereka harus mengerjakan, mohon maaf, soal yang sama, ya pasti berbeda dong. Lah, makanya itu prioritas pertama jangan hasil tes. Oke. Jangan hasil tes. Ya pengabdian. Jadi kalau bisa di ranking itu 1, pengabdiannya dilihat. Tesnya misalnya ya kalau nilai bisa dinilai dengan angka-angka, misalnya si yang generasi X ini sudah misalnya dapatnya nilai 60 begitu, tapi kan pengabdian ya sekian, maka ini harus diprioritaskan. Sekarang belum seperti itu Bu Laila? Sudah.
Sudah begitu? Sudah begitu. Wow, berarti ya sudah paling begitu. tidak ada satu langkah adil lah ya. Sudah begitu Oke, di lingkungan Pemprov Jatim, insya Allah sudah diterapkan, karena ya kami Komisi A ya genjot terus itu, ayo gitu. Iyalah, karena kasihan juga teman-teman yang sepuh-sepuh. Ya betul. Ya harapan Vanar sih jangan sampai mereka posisi purnanya masih honorer, kan kasihan. Nah itu dia. Itu dia. Ini jadi semakin menarik sih ya Mbak War, karena ternyata P3K nggak seperti bayangan Vanar yang awalnya rekrutmennya saya kira masih belum adil, ternyata sudah mulai adil. Ya, berusaha ke sana. Alhamdulillahnya seperti itu. Vanar masih punya banyak pertanyaan buat Bu Laila, tapi kamu jangan kemana-mana ya Mbak War, stay terus di episode ini di podcast Suara Rakyat. Balik lagi di podcast Suara Rakyat ya Mbak War, masih sama Vanar juga sama Bu Laila. Ya. Bu, ketika kita bicara formasi P3K banyak yang belum keangkat. Di Provinsi Jawa Timur ada 9 ribuan ya Bu ya? 19 ribuan. Di daerah kok feeling saya juga lebih banyak. Jangan-jangan masalahnya anggaran ya Bu? Salah satunya. Kenapa bisa gitu Bu? Apakah anggaran daerah ini tidak diarahkan P3K dulu nih? Prioritasnya jadi tidak begitu, urgensinya nggak begitu tinggi atau pripun? Iya, jadi anggaran kenapa juga honorer ini diangkatnya bertahap. Jadi dari 28.000 ke 24.000, dari 24.000 hari ini menjadi 19.000 begitu ya. Karena memang kekuatan anggaran itu per tahun anggaran sebegitu. Oke, memang harus pelan-pelan ya Bu ya? Harus pelan-pelan, karena dari kenapa juga ada muncul P3K penuh waktu dan paruh waktu. Nah itu salah satunya karena anggaran. Oke. Ya jadi tidak ada perbedaan sebenarnya antara penuh waktu dan paruh waktu. Cuman kalau penuh waktu itu anggarannya diambil dari belanja pegawai. Oke. Nah tapi bagaimana belanja pegawainya sudah sedemikian. Nah budgetnya sudah sekian, sudah penuh, tapi masih ada honorer yang belum keangkat, maka diambilkan dari budget anggaran barang dan jasa. Nah itu sumber itu yang kemudian ada istilah ya, istilah penuh waktu dan paruh. Sebenarnya sama aja, cuman sumber anggarannya yang satunya dari belanja pegawai, yang satunya karena ya mau tidak mau ya harus menjawab kebutuhan, menjawab ke pegawai yang sedemikian banyak, lalu kemudian diambilkanlah dari anggaran barang dan jasa. Oke, nah tapi sebuah konsep rekrutmen nih Bu ya, dari tahun ke tahun bergantung pada anggaran fiskal. Sebenarnya konsep yang sehat atau enggak sih Bu secara manajerial pemerintahan kalau menurut Bu Laila? Ya itu. Karena kan jatuhnya ketika daerah itu belum mampu kan berarti ya rekrutmennya bisanya katakanlah 5.000 orang dulu. Iya. Tahun depan 5.000 orang dulu. Sementara antriannya panjang loh Bu. Antriannya panjang. Nggak habis-habis loh Bu. Kami mendesak kepada Pemprov itu sebenarnya harus bisa menyelesaikan yang 19.000 ini 2 tahun. Bisa Bu? Kami target ya. Secara... Kami Komisi A ya di tim anggaran juga kami desak untuk 2 tahun harus sudah bisa menyelesaikan 19.000 honorer yang belum masuk ke P3K. Wow, secara kekuatan fiskalnya Jatim kuat Bu? Kalau kami hearing dengan teman-teman BKD sih kami mampu Bapak begitu, kami mampu Ibu. Oke, begitu. Wow. Cuman memang ya harus bertahap itu tadi, karena ya sumber anggaran betul. Setiap tahunnya begitu, maka itu kemudian yang mungkin ya diapresiasi oleh pusat dengan 28.000 bisa di cover sendiri, digaji dari kemampuan daerah itu. Wow, paling enggak ini ada harapan baru nih. Nah, itu dia kan kabar baik buat teman-teman buat teman-teman honorer. Ditarget 2 tahun sama teman-teman Komisi A ya. Semoga harapan ini bisa segera terwujud sih Bu. Betul. Mohon doa pada
semuanya. Betul. Ya teman-teman yang P3K juga, yang keluarganya semua. Insya Allah mudah-mudahan kami Komisi A bisa mendorong baik secara anggaran, secara program juga menyelesaikan proses-prosesnya ya. Ya proses-proses dan anggaran dan lain sebagainya, agar 28.000 ini kalau bahasanya Mas Farhad tadi teriak-teriak. Nah, ini sudah mulai ada angin segar ya. Karena ternyata teman-teman Komisi A nggak diem kok Empower. Mereka support penuh, bahkan sudah memberikan target kepada pemerintah provinsi. Ya harapannya bisa segera terwujud lah Bu ya. Tapi ada masalah lain nih Bu Laila. Banyak juga teman-teman honorer sudah ikut seleksi, sudah lulus, SK-nya belum dapat Bu. Nah itu gimana tuh Bu? Ya itu, ya kami minta memang mendorong juga teman-teman Pemprov itu apa masalahnya gitu. Ya ada aja yang kabarnya harus dari hasil tes, kemudian permintaan teman-teman Komisi A itu harus diprioritaskan yang pengabdiannya lama. Nah, yang begitu-begitu itu butuh waktu. Kabarnya begitu. Karena memang ngurus puluhan ribu orang nggak bisa kayak sulapan besok jadi gitu ya. Jadi bukan karena ada misadministrasi atau maladministrasi sebenarnya SK belum turun ini ya Bu. Insya Allah kami akan mengawal. Asik. Kami Komisi A akan terus mengawal proses ini sehingga betul-betul terwujud 28.000. Sehari ini 19.000 ini bisa terangkat semua. Targetnya sudah 2 tahun ini semua. SK itu juga harus diterima oleh karena mereka. Kan legitimasinya tuh kalau pegang SK loh Bu. Iya. Sah, wah aku sudah P3K itu satu, yang kedua bisa disekolahin Bu. Kan biasanya gitu. Habis pelantikan terima SK di depan sudah banyak nih bank-bank yang mau terima kan. Masuk. Iya kan, makanya mereka butuh SK itu Bu Laila. Nah, tapi selain perkara SK nih Bu, ada keluhan juga dari Empower juga nih. Selain masalah SK, teman-teman yang tenaga teknis, honorer administrasi, kadang kalah Bu sama yang guru, sama yang nakes. Nah itu pripun tuh Bu Laila? Ya saya juga banyak keluhan itu, walaupun dari 3 unsur itu, nakes, pendidikan, dan administrasi, itu yang paling banyak memang administrasi. Yang paling banyak porsi itu ya di administrasi. Mungkin berarti yang ngeluh tadi sabar dulu aja. Karena administrasi, karena mungkin saking banyaknya administrasi itu, jadi yang mengeluh juga banyak itu dia. Karena kan kalau yang petugasnya banyak, yang terangkat masih beberapa walaupun sudah banyak, tapi yang belum juga banyak gitu ya. Antaranya juga banyak begitu. Jadi memang banyak keluhan juga, tetapi saya Komisi A dalam beberapa pembahasan itu selalu ini gimana terkait dengan honorer yang kemudian masih antri juga diantaranya. Ini stop dulu merekrut pegawai honorer di organisasi, di OPD masing-masing. Bukannya memang sudah harus stop Bu Laila? Ya harusnya stop. Harusnya stop. Ini kan pintunya kami sedang juga membenahi di biro organisasi ini bagaimana rekrutmen itu satu pintu di BKD. Ya, karena kalau tidak satu pintu ini bocor sana bocor sini, misalnya PU Bina Marga merekrut, Dinas Pendidikan merekrut, Pol PP merekrut. Nah, gitu. Ada di organisasinya masing-masing. Misalnya Bapak Kepala Sekolah, ada keponakan, ada anak yang baru lulus, ini daripada nganggur ayo ikut ngajar di sekolah. Nah yang begitu-begitu kan, nah stop dulu. Gitu. Kita selesaikan dulu PR yang 19.000 ini, begitu, biar ketemu cuntrungnya kalau katanya. Iya bener loh Bu. Yang katanya tadi yang sudah lama mengabdi ini ben karuan sih gitu. Iya betul, karena kan kalau yang nggak gitu nggak selesai loh Bu. Iya, apalagi pintunya banyak begitu. Kan harusnya memang di stop Bu, tapi memang masih ada kecolongan gitu masih ada Bu. Nah yang begitu kita harus punya komitmen bersama, janganlah yang tadi keponakan, yang tadi itu masuk satu di BKD biar semuanya terukur. Kami Komisi A juga melakukan pengawasan itu juga
ya terukur juga kalau mau diawasi begitu di mana honornya misalnya ada di organisasi mana, di organisasi di OPD ini ada sekian, nah akan kami awasi. Ketemunya misalnya 19.000 di mana saja pos-pos 19.000 orang ini gitu, agar jangan sampai tadi itu ada yang masuk lewat jalur yang tiba-tiba ada jalan tikus tahu-tahu kecil. jadi honorer. Jadi kalau sudah jadi honorer nanti jadi beban anggaran baru gitu yang tidak di luar pengetahuan, di luar anggaran lah gitu ya. Itu yang kasihan malah gitu. Akhirnya malah nggak selesai-selesai. Ya. Roadmapnya sudah ada, tapi jangan sampai ada pihak-pihak yang ya oknum lah ya Bu Laila ya, yang nakal terus mengacaukan roadmap yang ada. Ya. Sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya Bu, saya punya satu pertanyaan sama Bu Laila nih. Bu, ada celetukan ya Bu ya? Saya mau bilang teriakan kok nggak enak. Tadi udah dibilang Bu Laila, bukan teriakan Mas, nggak apa-apa, celetukan Bu. P3K ini ASN kelas 2. Nah, kalau menurut Bu Laila pripun? Tapi jangan dijawab dulu Bu Laila. Kamu jangan kemana-mana, Empower. Stay terus di episode ini, tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi di podcast Suara Rakyat Empower, masih sama Fanhar dan juga Bu Laila. Terakhir tadi kan pertanyaan saya sebelum kita break segmen nih Bu. P3K sering dibilang ASN kelas 2, iya tak Bu? Ya kelas 2 sih enggak ya, karena semua adalah pengabdi ya. Asik. Mengabdi untuk negara, untuk bangsa dan negara ini. Tetapi ya memang tidak bisa mungkin di cover oleh pemerintah pusat, lalu pemerintah daerah melalui P3K. Tadi sudah saya sampaikan sumbernya yang penuh waktu dari belanja pegawai dan paruh waktu dari barang dan jasa. Mungkin itu yang kemudian berasa jadi ini second. Nah, padahal sebenarnya enggak kan? Sebenarnya ya enggak, karena ya kami juga banyak sekali sih temuan di masyarakat itu pengen juga yang malah pengen masuk di P3K. Loh, gitu. Kan kalau memang ASN kelas 2 nggak ada yang mau berarti kan harusnya Bu. Ini buktinya harusnya kan kelas 2, ini malah mintanya kelas 2 gitu ya. Iya kan malah nggak mungkin mau dong ya kayak gitu. Iya. Ya. Malah banyak yang mau, berarti kan aman. Berarti secara hak-haknya juga setara dong Bu. Iya, insyaallah. Ini menarik sih karena ternyata nggak seperti stigma yang ada di masyarakat. Tapi memang untuk prosesnya supaya mereka bisa terangkat semua itu yang butuh waktu. Saya jadi tertarik dengan statement Bu Laila tadi ketika honorer diupayakan satu pintu lewat BKD dulu. Iya. Sudah optimal belum Bu di Jawa Timur? Maksimal atau optimal sih masih belum. Belum optimal banget karena ya tadi itu masih kemungkinan ada bocor sana bocor sini masih ya. Jadi ya kami bagaimana bersinergi, mungkin bisa lintas dinas. Nah, ya bisa lintas dinas bagaimana upaya untuk mengatasi kebocoran sini biar pintu itu tidak banyak. Pintunya cukup satu aja kan berarti? Pintunya cukup satu aja karena itu memang menyamankan kok. Iyalah. Ya, menyamankan buat semua. Kami juga yang dari DPRD Jatim juga mengawasinya juga enak gitu, juga nyaman begitu. Jadi ada keluhan-keluhan gitu juga, siapa yang ini keluhan tujuannya kemana. Nah karena kami juga kalau pintu-pintu ini banyak, saya juga sering Mas juga dapat keluhan gitu di daerah itu, Ibu ini sekedar misalnya mutasi mutasi dari pintu sana terus ke BKD, dari BKD ke dinas lain gitu ya ke dinas bersangkutan. Waduh, ini kayaknya saya pusing juga jadi dapat keluhan-keluhan banyak dari ini di misalnya PUSDA begitu, dari PUSDA sumber daya air terus harus menggadukkan ke ini, ayo ya apa iki selesaikan ya apa. Tapi dari
hearing dengan BKD-nya nih Bu. BKD-nya sudah punya skema nggak sih supaya ini tuh nggak ada lagi yang siluman-siluman yang ilegal-ilegal, jalur jalan tikus sudah nggak ada lagi. Ada nggak Bu? Belum sih. Sayangnya belum. Sayangnya Bu, ya? Belum. Nah, tapi insya Allah lah untuk 2000 selanjutnya ini kami akan dorong terus, untuk situ ya. Dorong untuk bagaimana bisa terukur. Ya, benar-benar kalau misalnya satu pintu tuh. Terus bagaimana menutup pintu yang itu? Lain-lain ini kan? Bagaimana menutup upayanya apa ini? Skemanya menutup pintu yang jangan BKD tetap ngotot harus satu pintu. Nah, kita nggak tahu di sana bocor. Nah, kan begitu. Dia. Jadi kita akan dorong terus bagaimana menutup pintu yang lain dan betul-betul hanya satu pintu. Apalagi ada target kan Bu ya, 2 tahun masalah P3K clear ya. Iya. Wah, jadi memang ya sekarang memang belum optimal, tapi nanti ke depannya Bu Laila juga optimis. Teman-teman BKD pasti akan bisa bergerak secara optimal nih Bu. Maka kita target 2 tahun ini apa yang harus dikerjakan, betul-betul pintu-pintu yang pintu kecil ya. Pintu jalan-jalan tikus, jalan-jalan bobolan itu benar-benar ketutup gitu betul-betul kan. Ketutup. Jadi sehingga 19.000 ini bisa sesuai target lah. Nah, ngasih target ini Bu ya. Ini kalau di perusahaan biasa nih Bu ya. Kalau misalkan pimpinan saya ngasih target itu biasanya ada surat resminya Bu. Ini rekomendasi targetnya ada surat resminya nggak nih Bu dari teman-teman Komisi A ke OPD terkait? Kalau itu seharusnya yang memang yang sedang kami upayakan, ada surat resmi, tapi memang karena kami Komisi A pintunya di Biro Organisasi sama pintu BKD di BKD. Nah, Biro Organisasi bagaimana mensinkronkan beberapa organisasi OPD beberapa OPD ini agar sama semangatnya dengan yang ini oleh Komisi A gitu. Jadi memang mendorongnya lewat cara itu Bu ya, sesuai jalur yang ada. Sesuai jalur yang ada karena kita ini memang juga di Biro Organisasi kan termasuk mitra Komisi A. Biro Organisasi itu juga berbagai organisasi ini semuanya kompak sepakat ayo ini dengan skema-skema yang sudah insya Allah akan kita bahas. Wow, ini kalau bisa terwujud jadi menarik sih Bu Laila, karena ada target 2 tahun, PR-nya 19.000. Bukan jumlah yang sedikit buat Vanhar gitu kan, dan jatuhnya ketika masalah honorer ini di Jawa Timur bisa benar-benar tuntas di tahun 2027 berarti Bu ya. Kita jadi pelopor nasional dong Bu Jawa Timur Bu. Ya, bismillah. Keren loh kalau kayak gitu. Keren insya Allah. Iya kan? Karena artinya apresiasi itu dari pusat itu bukan isapan jempol itu begitu dia. Bahwa ini benar-benar ini skemanya, ini datanya, dan kami bisa menyelesaikan semuanya dengan anggaran kami kan bisa begitu. Betul. Nah, ketika target 2 tahun ini kan teman-teman dari Komisi A juga sudah optimal, bergerak optimal. Dari teman-teman eksekutif saya rasa juga bergerak optimal. Masyarakat bisa bantu apa Bu? Satu, masyarakat samalah semangatnya dengan kita, jangan ada yang masuk lewat pintu-pintu kecil-kecil gitu. Karena kan pintunya kecil, kalau ada tapi nggak ada yang masuk kan juga sia-sia tuh Bu, pintu kecil ya. Jadi yang masyarakat juga jangan masuk ke situ lah ya. Jangan masuk ke situ. Ayo kita komitmen bersama, kita selesaikan yang kasihan lah yang sudah mengabdi lama ini begitu. Toh itu adalah orang tua kita gitu. Kalau pastinya orang-orang di sekitar kita itu entah orang tua kita, senior kita pasti. Jadi ayo kita hargai pengabdian dari mereka-mereka yang sudah mengabdi lama. Supaya mereka lebih dulu gitu ya Bu. Nggak mau diperdakan aja Bu untuk program seleksi yang seperti itu, supaya ada regulasi clearnya gitu loh, supaya nggak ada lagi yang mengeluh-mengeluh. Kok bapak itu dulu, kok bukan aku, nilaiku lebih bagus. Nggak mau diperdakan aja toh. Ya, mudah-mudahan
ini bagian dari inisiatif Komisi A ya. Asik. Untuk perdakan itu ya. Jadi tidak hanya hanya pergub, tetapi bisa diperkuat dengan perda. Jadi siapapun BKD-nya, misalnya siapapun gubernurnya nanti, nah ini bisa. Iya, karena kalau di persepsi Vanhar pergubnya sudah ada nih Bu, tapi kan kayak ada yang kurang gitu loh Bu. Ketika kita bicara perlindungan, daya tekannya, daya dorongnya. Kasihan yang senior-senior, kasihan sepuh-sepuh karena mereka butuh legitimasi itu kan kadang Bu. Rencananya bakal dibahas nggak nih Bu untuk jadi perda inisiatif Komisi A? Ya bismillah. 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 Ya, karena dorongan dari semua pihak tentunya dari masyarakat. Nah, ayo kalau hanya Komisi A ngotot begini tapi dari masyarakat, nah itu ya tadi yang kalau Mas Vanhar bilang apa yang perlu ini oleh masyarakat nih, ayo teriakan dari masyarakat ini juga perlu. Ayo datanglah ke Komisi A, beri Komisi A data-data yang banyak, terus semangat begitu untuk bagaimana bisa inisiatif dari DPRD, wabil khusus dari Komisi A ini bisa terwujud. Oke, tapi kalau dari kabupaten kota, honorer kabupaten kota pernah ada yang protes nggak Bu? Di daerah saya lama nih Bu, atau di dapil panjenengan deh? Iya, ada lah ya. Terus gimana tuh Bu peran pemerintah provinsi atau DPRD provinsi untuk mengadvokasi hal tersebut? Ya, masih ada juga yang di keluhan saya itu 2 tahun tadi sudah. Anak kami 2 tahun sudah mengabdi Ibu, katanya minimal 2 tahun terus tidak ada eliminasi atau apalah namanya. Tereliminasi. Ya. Jadi terus Mas kami dampingi itu. Jadi tidak hanya mendampingi yang sekiranya keluhan satu orang ini tidak hanya didampingi manual apa gimana istilahnya ya, misalnya mengeluh ke saya ya saya hanya mendampingi mereka gitu hanya, tapi didampingi oleh juga kekuatan hukum supaya ada legal standingnya Bu ya, supaya utuh betul, ya. Iya, jadi kalau misalnya ada anggota Komisi A atau anggota dewan apa yang secara elektoral mereka sudah pilih dia gitu ya, ditinggal dalam tanda petik ya, ditinggal, tapi ini kalau ada legal standingnya tadi tetap aman, jalan. Oke. Jadi ternyata pendampingan itu ada, nggak dibiarin Bu ya. Bukan cuma teman-teman Komisi A DPRD Jawa Timur ini bukan cuma ngurusin honorer Jawa Timur, ternyata enggak. Tapi honorer kabupaten kota juga nih ya. Karena kabupaten kota itu pastinya teman-teman DPRD ini punya wilayah elektoral masing-masing, dan keluhannya pastinya dari wilayahnya masing-masing, dari dapilnya lah ya. Saya Lumajang dan Jember, otomatis setiap hari mereka mengeluh tentang ini, tentang itu dan lain sebagainya ya, masuklah ke kita. Nah, karena tadi itu kita ini sound system, bagian menyuarakan bagaimana suara dari teman-teman di dapilnya itu bisa didengar oleh Pemprov misalnya. Oke. Menarik sih ini. Terakhir nih Bu Laila, pesan Bu Laila buat teman-teman P3K yang mungkin ada beberapa yang sudah capek nunggu diangkat, bahkan sampai ke ya wis lah nggak diangkat ya nggak apa-apa. Gimana nih Bu Laila? Monggo. Ya, tetap semangat sahabat-sahabat teman-teman P3K yang belum diangkat, insya Allah, yang belum dapat SK, insya Allah doanya semua beri kami semangat. Yang belum diangkat, yang masuk dalam rombongan 19.000 barangkali ya, insya Allah sabar, kami janji dalam waktu 2 tahun insya Allah kami Komisi A bisa menyelesaikan semuanya. Terbaik, clear ya Mawar ya, dalam waktu 2 tahun teman-teman Komisi A DPRD Jawa Timur akan mengupayakan 19.000 honorer semua jadi P3K. Kamu kalau ada keluhan soal rekrutmen P3K atau ada info soal honorer ilegal kayak tadi kata Bu Laila, kamu share aja di kolom komentar. Kamu share di kolom komentar, nanti Vanhar bantu sampai langsung ke Bu Laila biar ada tindak lanjutnya ya Bu ya. Wajib kamu share episode ini kemana-mana. Kenapa? Karena memang masih ada 19.000 honorer di Jawa Timur yang menunggu untuk diangkat. Supaya mereka tenang, supaya mereka ayem, supaya mereka nggak
capek nunggu bahkan sampai jadi pesimis. Jangan lupa share seluas-luasnya, klik like juga, subscribe jangan lupa supaya kamu bisa tahu episode-episode podcast Suara Rakyat selanjutnya. Terima kasih Bu Laila. Empower, Vaner pamit, Bu Laila pamit. Ya, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Have a good day, bye-bye. I love you.